Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lombok, kembali lagi bersama kami di channel Bang Mul Lombok. Nah, jadi pada kali ini kami sudah berada di kediaman Bang Mul ya, dan di sini kami akan mendiskusikan terkait dengan pembentukan badan ad hoc untuk pemilihan 2024 untuk pilkada ya. Di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih proses untuk pemilihan PPK dan juga PPS. Bang Mul, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Tadi sudah pulang dari kantor dan tadi Fatih tadi nelpon kan, ingin mengajak diskusi. Jadi silahkan apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan sore kali ini. Nah, jadi kami ingin mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih tahap-tahapan pembentukan untuk badan ad hoc, lebih khususnya kepada PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 ini, Bang Mul. Karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan hal itu gitu. Apa tugasnya, bagaimana syaratnya dan sebagainya. Mungkin Bang Mul bisa menjelaskan kami terkait dengan hal itu. Iya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih adik-adik. Jadi memang di luaran sana, di masyarakat kan banyak sekali ya yang bertanya. Mudah-mudahan ini pertanyaan adik-adik ini mewakili ya masyarakat yang ada di luar, karena alhamdulillah antusiasme masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara ini terlihat sangat besar ya, sehingga mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan masyarakat atau publik. Jadi saya sudah menyiapkan ini beberapa slide ya yang bisa sebagai bahan kita diskusi nanti. Jadi pembentukan badan ad hoc ini untuk pemilihan 2024 ini ada beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU RI ya. Jadi walaupun pilkada ini sifatnya pada dasarnya adalah lokal ya, tetapi karena KPU itu bersifat nasional dan bersifat nasional, maka kebijakannya itu pada dasarnya di seluruh wilayah itu sama ya atau seragam. Jadi pertama, terkait dengan pembentukan badan ad hoc ini, ada beberapa peraturan KPU yang dipedomani. Pertama adalah PKPU 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc ya. Jadi adik-adik nanti bisa membaca ya terkait dengan PKPU ini. Kemudian terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022. Jadi ini KPT ini adalah terkait dengan pedoman teknis pembentukan badan ad hoc. Dan terakhir ya yang baru terbit adalah KPT 476. Nomornya sama ya, tapi tahunnya berbeda yaitu 24 tentang metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota tahun 2024. Nah, berdasarkan KPT 476 tahun 2024 ini pada dasarnya ada dua metode ya. Di KPT 476 tahun 2022 tadi maupun di PKPU itu tatkala ada tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan ini atau berhimpitan, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU itu dapat dilakukan dengan dua metode sebenarnya ya. Pertama, metodenya pengangkatan kembali, yang kedua adalah seleksi terbuka. Dan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, KPU sudah menerbitkan keputusan nomor 476 tahun 2024 yang substansi dari keputusan itu selain tahapan rekrutmennya juga adalah metodenya. Dan sudah diputuskan metodenya adalah seleksi terbuka. Apa maksudnya seleksi terbuka ini? Maksudnya seleksi terbuka ini ya seleksinya terbuka untuk umum. Siapapun yang memenuhi syarat itu boleh mengikuti ya, baik yang kemarin menjadi penyelenggara di pemilu 2024 walaupun yang tidak menjadi penyelenggara, sepanjang memenuhi syarat itu bisa ikut mendaftarkan diri. Kemudian ini jadwal pembentukan PPK. Jadi jadwal pembentukan PPK dan PPS itu berbeda ya. Yang didahulukan tahapannya adalah rekrutmen anggota PPK. Jadi bagi teman-teman nanti ya yang ingin ikut PPK tetapi mungkin karena memang nasibnya belum bisa di PPK itu bisa juga mendaftar di PPS. Tapi saat ini mungkin kita fokus untuk membicarakan rekrutmen PPK ya.
Pertama, kalau kita baca tahapannya ya sesuai dengan KPT 476 tahun 2024 itu, pengumuman pendaftaran PPK ini mulai tanggal 23 April ya sampai tanggal 27 April. Kemudian pendaftaran ya, teman-teman ini bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 23 sampai 29 April. Kemudian nanti akan dilantik itu pada tanggal 16 Mei 2024 ya. Jadi tanggal 16 Mei itu sudah dilakukan pelantikan. Kemudian kalau untuk PPS itu mulai pengumuman dan pendaftarannya itu mulai tanggal 2 Mei ya, mulai tanggal 2 Mei. Kemudian nanti bisa dibaca lebih lanjut ya di KPT itu terkait dengan jadwal detailnya ya. Kemudian terkait dengan masa kerja. Jadi masa kerja PPK itu karena penetapannya itu di tanggal 15 Mei ya. Kemudian pelantikannya tanggal 16 Mei, maka kerjanya dihitung mulai tanggal 16 Mei sampai dengan 27 Januari 2025 atau masa kerjanya 8 bulan ya. Begitu juga untuk PPS masa kerjanya itu 8 bulan ya. Kemudian Pantarlih nanti ada 1 bulan, KPPS itu juga 1 bulan. Tapi yang saat ini dibuka adalah untuk rekrutmen PPK ya, sedangkan PPS nanti mulai di tanggal 2 Mei. Kemudian pendaftarannya melalui apa? Jadi pada pemilu 2019 ya maupun pemilu 2024 ini terkait dengan rekrutmen badan ad hoc itu melalui Syakba namanya. Jadi Syakba itu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Bagi adik-adik yang atau masyarakat kita yang mau daftar, dia harus membuka akun ya, membuka akun Syakba. Tetapi bagi masyarakat kita yang pernah memiliki akun Syakba, maka akunnya bisa digunakan ya. Tinggal dipilih misalnya mau daftar di PPK atau di PPS. Yang selama memiliki akun maka bisa digunakan. Tetapi tentu persyaratannya harus diperbaharui. Tidak bisa persyaratan yang dulu misalnya menjadi anggota PPK, PPS atau KPPS di pemilu 2024 kemarin kemudian itu digunakan. Memang ada beberapa yang bisa digunakan kembali atau diupload kembali, misalnya seperti KTP sepanjang tidak berubah ya bisa digunakan. Atau misalnya seperti ijazah sepanjang tidak berubah itu bisa diupload kembali. Nah, sedangkan yang lain surat keterangan atau surat pendaftaran maka itu harus diupdate atau yang terbaru ya. Jadi nanti di Syakba ini teman-teman bisa melakukan pendaftaran, kemudian juga nanti bisa mendownload di sana formulir-formulir tadi ya, seperti surat pendaftaran, kurikulum vitae, surat pernyataan, model-model itu jika mengacu pada pembentukan badan ad hoc di pemilu 2024 kemarin itu bisa di-download di sana. Sudah lengkap berarti ya? Sudah lengkap ya. Atau teman-teman juga bisa tadi melihat formatnya di KPT 476 tahun 2022. Di sana di lampiran KPT-nya ada model-model surat pendaftarannya, kemudian bentuk surat pernyataan dan lain sebagainya ada di lampiran KPT itu ya. Kemudian banyak juga yang bertanya apa persyaratan untuk menjadi PPK ya. Pertama warga negara Indonesia. Ya, jadi kalau warga negara asing maksudnya tentu tidak bisa ya. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun. Jadi di bawah 17 tahun itu tidak bisa ya. Kemudian setia kepada Pancasila, selanjutnya mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, kemudian tidak menjadi anggota partai politik nanti dinyatakan dengan surat pernyataan. Kalau ada yang sudah menjadi anggota partai politik, maka juga harus membuat surat pernyataan ya bahwa tidak lagi menjadi anggota partai politik dengan dikeluarkannya surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Jadi ada nanti dari surat keterangan dari partai politik bahwa betul sudah menjadi anggota, tetapi semenjak tanggal 5 tahun yang lalu sudah tidak lagi menjadi anggota partai itu. Kemudian berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS. Maksudnya apa? Ya,
Jadi tidak cukup hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi harus berdomisili. Misalnya kalau daftar PPK-nya di Selong, harus dipastikan bahwa KTP-nya, alamat atau domisilinya adalah Selong. Ya, ya. Tidak bisa orang Mas Bage, KTP-nya Mas Bage ikut daftar di Selong. Selong. Daftarnya boleh, tetapi tentu tidak lulus administrasi gitu ya. Kalau daftar nggak ada yang melarang, tetapi Ya. tentu di saat verifikasi administrasi nanti dianggap tidak memenuhi Administrasi. syarat ya. Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini syaratnya. Jadi kenapa ada syarat ini? Tujuannya tadi ya, untuk memastikan bahwa penyelenggara kita itu dalam keadaan sehat ya, karena memang tugas-tugasnya berat. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi SMA sederajat itu menjadi syaratnya. Bagaimana kalau dia S1, S2, S3? Silahkan. Ya, tetapi yang dibutuhkan adalah untuk mendaftar ijazah SMA-nya, ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, ya. Selanjutnya persyaratan usia KPPS diutamakan tidak melebihi 55. Jadi ini untuk KPPS, tetapi untuk PPK dan PPS ini tidak disyaratkan ya. Selanjutnya dokumennya. Kalau tadi syarat-syaratnya, kalau ini sekarang dokumennya ya. Ya, jadi adapun dokumen persyaratan untuk menjadi PPK dan PPS, pertama adalah surat pendaftaran. Ya, ini formatnya nanti bisa dilihat di Juknis ya, dari Juknis 476 tahun 2022 maupun di Syakban. Nanti bisa di-download di sana. Kemudian yang perlu diperhatikan pengalaman rekrutmen sebelumnya ya. Jadi ada surat pendaftaran tetapi tidak ditandatangani. Ya, dianggap itu tidak memenuhi syarat karena tidak ada yang bertanda tangan di sana. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTPL. Ingat, fotokopi KTPL. Jadi bukan non KTPL ya, tapi KTPL ya. Kemudian fotokopi ijazah, kemudian ini surat pernyataan, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dari mana? Ini bisa dari puskesmas ya, bisa jadi rumah sakit. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, jadi daftar riwayat hidup ini harus dibuat sebaik mungkin ya, sebagaimana faktanya. Misalnya kalau adik-adik punya pengalaman organisasi atau pernah menjadi penyelenggara, itu dimuat, jangan sampai tidak dimuat. Biar profil dari pendaftar itu bisa dilihat ya. Dia profilingnya seperti apa, itu biasa nanti dimuat dalam daftar riwayat hidup. Begitupun walau persyaratannya adalah SMA, tatkala nanti adik-adik atau yang ikut daftar itu lulusan S1, S2, bahkan S3, itu dimuat saja di daftar riwayat hidup. Ya. Kemudian itu ya. Jadi itu beberapa persyaratannya termasuk dengan dokumennya ya. Nah, silahkan kalau dari penjelasan saya ada yang mau didalami atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Itu Fatih dan Uci. Ini sih Bang Mul, saya ingin bertanya terkait dengan di sini kan ada tes tulisnya ya Bang Mul. Iya. Ada kisi-kisi yang harus kita pelajari begitu agar nanti kita bisa mudah untuk menjawab tes tulis tersebut. Ya. Jadi gini ya. Jadi nanti tes tulis itu bentuknya CAT ya. Nah, jadi harapannya itu dipersiapkan ya. Karena semua yang lulus administrasi itu berhak untuk mengikuti tes tulis dan kita menggunakan CAT ya. Kemudian karena CAT itu tidak lain adalah mengukur pengetahuan ya. Sejauh mana pengetahuan si pendaftar tadi terkait beberapa hal. Jadi ada 3 ya. 3 yang utama. Pertama adalah pengetahuan kebangsaannya. Ya, jadi pengetahuan kebangsaan nanti ya, misalnya dasar negara kita apa ya, Pancasila dan lain-lain sebagainya itu dipelajari. Jadi teman-teman bisa belajar dari sekarang. Pada dasarnya di
di Google itu kalau kita cari mengenai materi-materi kebangsaan itu banyak sekali ya. Yang kedua kompetensi dasarnya itu dicari juga di materi-materinya di internet itu juga banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengetahuan kepemiluannya. Jadi karena adik-adik atau nanti pendaftar itu ingin menjadi penyelenggara, maka salah satu yang harus mampu dimiliki, pengetahuan yang harus dimiliki adalah terkait dengan kepemiluan. Di kepemiluan ini ada beberapa, pertama teknis penyelenggaraan pemilu. Misalnya harus dipelajari bagaimana cara memutakhirkan data, ya, karena itu tugas PPK PPS nanti. Kemudian bagaimana cara melakukan pemungutan dan penghitungan suara, itu juga harus dipelajari. Karena nanti tentu walaupun pemungutan penghitungan suara itu dilaksanakan oleh KPPS, tentu yang membimtek kemudian untuk melakukan supervisi dan lain sebagainya, teman-teman KPPS akan bertanya ke PPS atau ke PPK. Jadi PPK harus lebih tahu daripada KPPS terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilunya, ya. Kemudian kelembagaan penyelenggaraan pemilu juga harus tahu, walaupun yang didaftar adalah tingkatan PPK atau PPS, kelembagaan KPU harus diketahui, ya. KPU itu sifatnya seperti apa, fungsinya seperti apa, strukturnya juga seperti apa, ya. Kemudian pengetahuan kewilayahan. Ini juga penting ya. Kenapa? Karena teman-teman nanti terutama di wawancara ini biasa akan ditanyakan ya. Jangan sampai PPK tidak tahu berapa jumlah desa yang ada di sana ya. Jangan sampai PPS di sana tidak tahu berapa jumlah RT-nya, berapa jumlah kekadusannya dan lain sebagainya. Jadi harus mengenal wilayahnya ya, wilayah kerjanya. Kenapa salah satu persyaratannya tadi berada di wilayah kerja PPK PPS tujuan tadi. Jadi pengetahuan kewilayahannya dia pasti dapat ya, bukan karena dia bukan pendatang. Kemudian administrasi kepemiluan, maksudnya seperti formulir-formulir. Jadi setiap tahapan pemilu itu kan membutuhkan beberapa formulir ya. Di pemutaran data pemilih, formulir apa yang dibutuhkan, di saat pemungutan dan penghitungan suara apa yang dibutuhkan, di rekapitulasi apa yang dibutuhkan, itu nanti harus dipelajari. Dan adik-adik terkait ini, terkait pemilihan kepala daerah bisa membaca nanti ya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nanti dibaca saja itu. Jadi terkait dengan pemilihan kepala daerah ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 beserta beberapa perubahannya. Oh iya. Begitu. Ini juga Bang Mul terkait dengan wawancara tadi ya. Banyak juga yang bertanya tuh Bang Mul. Apakah itu bisa Bang Mul jawab terkait dengan apa aja sih yang diwawancarai nanti gitu loh. Iya. Pertama ya yang akan diwawancara, jadi sebelum ke wawancara itu harus dipastikan sudah lulus CAT dulu ya, atau tes tulisnya. Jadi nanti di tes tulis itu yang akan diluluskan atau maksimal jumlah yang diluluskan itu 3 kali kebutuhan. Misalnya kalau PPK karena 5 kali 3 berarti 15. Kalau yang daftar 50 berarti yang tersisa 15. PPS kena 3 maka yang tersisa misalnya kalau ada 20 yang mendaftar maka 9. Nah, yang lulus tes tulis ini akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara. Ya. Apa yang akan dilakukan wawancara sama tadi ya. Salah satunya adalah pengetahuan kepemiluannya. Kalau kemarin dia bisa menjawab dengan baik karena misalnya pilihan jawabannya A, B, C, dan C, akan ditanya secara langsung apakah mampu ya menjawab pertanyaan dari si pewawancara tadi. Kemudian di wawancara juga akan dilihat track record-nya ya. Track record-nya pernah di mana saja, integritasnya bisa dilakukan pendalaman melalui wawancara itu sebenarnya. Kemudian juga akan menyampaikan tanggapan masyarakat. Nah, jadi kalau nanti ada tanggapan dari masyarakat, maka di wawancara itu akan dilakukan klarifikasi. Jawabannya apa? Misalnya ada yang menyatakan, oh orang ini anggota partai politik, orang ini tim sukses. Maka akan dilakukan klarifikasi secara langsung di saat wawancara tadi. Jadi harus tetap belajar ya di saat wawancara tadi. Nanti hasil wawancara itu akan diumumkan, akan dilakukan perankingan. Ya, misalnya kalau PPK maka 2 kali kebutuhan akan disampaikan ya. Jadi yang ranking 1 sampai 5 itu akan dilantik, yang 6 sampai 10 itu untuk menjadi PAW. Kalau PPS maka ada 6 orang ya. 1 sampai 3 itu akan dilantik, 4 sampai 6 itu untuk menjadi
PAW-nya. Ya, jadi akan berkurang. Ya, Kalau tadi di seleksi tes tulis itu 3 kali kebutuhan, tetapi kalau di wawancara itu 2 kali kebutuhan. Begitu. ya. Sudah sangat jelas sekali sih Bang Mul. Ocit, ada yang ditanyakan mungkin? Oh ya, ini sih Bang Mul, terkait dengan sistem kerja untuk PTK dan PTS ini. Gimana sih, apa aja yang kita kerjakan di sana? Kan tadi sudah dijelaskan tadi untuk masa kerjanya kan 8 bulan ya. Iya. Ya. Jadi itu apa aja yang kita kerjakan? Iya. Jadi gini ya. Pertama yang bisa saya jelaskan ya, pertama adalah bahwa PPK itu pada dasarnya memimpin pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kerjanya. Berarti dia bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah di tingkat PP kecamatannya. Kalau PPS tadi bertanggung jawab di tingkat desa atau kelurahannya. Itu tugas apapun tahapannya dia bertanggung jawab di wilayah kerjanya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian apa tugas PPK, kemudian apa tugas PPS? Saya sarankan ya biar lebih masuk nanti ini adik-adik bisa membaca nanti KPT 476 tahun 2022. Di sana nanti struktur PPK PPS itu seperti apa, tugas-tugasnya dalam pemilu apa, dalam pemilihan kepala daerah itu juga apa. Nanti di KPT ini sangat jelas diuraikan tugas-tugasnya tadi. Ya, ya. Gitu ya. Terima kasih Bang Mul untuk penjelasannya dan memberikan kita juga ruang untuk berdiskusi terkait dengan hal ini. Semoga teman-teman yang ingin mendaftar terkait dengan PPK dan PPS ini untuk Pilkada 2024 bisa mengerti dan bisa memahami. Bagaimana nih harapan Bang Mul terkait dengan partisipasi masyarakat dan pemuda dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, atau lebih tepatnya Pilkada? Ya, jadi gini, harapan saya bahwa seluruh masyarakat, khususnya Lombok Timur, khususnya anak-anak muda, mari ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bukan saja menjadi pemilih cerdas, tapi lebih baik lagi kalau bisa ikut menjadi bagian dari penyelenggara. Ya, kuncinya tadi tahapannya sudah disampaikan tadi, silakan ya belajar dan belajar ya. Saya rasa itu kuncinya. Jika anak-anak muda adalah sosok-sosok yang berintegritas, memiliki pengetahuan dan track record yang baik, insya Allah bisa menjadi bagian dari penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah 2024. Terima kasih banyak Bang Mul untuk ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih banyak Bang Mul atas ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan. Semoga nanti masyarakat dan pemuda yang ingin berpartisipasi dalam pilkada dan ingin menjadi penyelenggara bisa terbantu dengan hadirnya video ini. Ya, mungkin bagi masyarakat atau pemuda yang masih kebingungan terkait dengan pemilu atau pilkada tahun 2024 ini bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.